Masih bersama kami di Presisi Siang. Kasus meninggalnya seorang ibu dan bayinya di Jayapura yang diduga akibat penolakan sejumlah rumah sakit mendapat perhatian serius dari kepolisian daerah Papua. Untuk merespon hal ini, Polda Papua membentuk tim khusus untuk melakukan audit dan investigasi internal terhadap Rumah Sakit Bayangkara. Berikut laporannya. Kepolisian daerah Papua melakukan langkah cepat menyikapi dugaan kelalaian pelayanan kesehatan di Kota Jayapura. Sebuah tim audit investigasi internal resmi dibentuk untuk mengecek secara menyeluruh mekanisme dan standar operasional pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Tim audit investigasi ini sudah mulai bekerja untuk menelusuri standar pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Hal ini merupakan langkah antisipatif untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem pelayanan medis. Audit ini dirancang untuk memastikan seluruh prosedur dan layanan medis sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Langkah ini diambil untuk menjamin profesionalisme tenaga medis di lingkungan Polri. Proses audit ini tidak dilakukan oleh internal Polda. Tim juga melibatkan pihak eksternal seperti BPJS, Dinas Kesehatan, serta perwakilan Kementerian Kesehatan yang saat ini juga melakukan audit terpisah. Tim audit investigasi yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Papua sementara bekerja untuk mengecek, melakukan audit dan melakukan investigasi di Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya ini membutuhkan waktu dan mengingat pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara juga berkaitan dengan instansi lain, dalam hal ini BPJS dan Dinas Kesehatan. Tentunya ke depan akan berkolaborasi dengan tim yang lain yang kita ketahui. Tim dari Kementerian Kesehatan juga sementara sedang bekerja dan tentunya membutuhkan waktu. Mengingat di Rumah Sakit Bayangkara tentunya harus mengecek tata kelola, tata laksana, dan juga mengenai SOP, mekanisme pelayanan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Inisiatif audit Polda Papua ini merupakan tindak lanjut dari kasus kematian Irene Sokoy dan bayinya pada Senin 17 November 2025. Almarhumah dilaporkan mendapat penolakan di 4 rumah sakit, meskipun dalam kondisi membutuhkan perawatan medis darurat. Hasil audit ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan medis, serta mendorong penegakan standar operasional prosedur di seluruh fasilitas kesehatan Bayangkara. Polda Papua menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan terstandar. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Halmahera Timur menggelar operasi patroli skala besar gabungan Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas. Pemirsa, guna menjaga stabilitas Kamtibmas, Polres Halmahera Timur menggelar patroli gabungan Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam patroli skala besar gabungan Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas tersebut, personel menggabungkan metode patroli mobiling dengan pendekatan dialogis. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Halmahera Timur, Ibtu Franky Waisapi. Patroli skala besar gabungan mengerahkan 12 personel gabungan, menyambangi dan berinteraksi langsung dengan warga untuk memberikan imbauan Kamtibmas serta mengajak masyarakat berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan, dan sosialisasi terkait operasi zebra yang sedang berlangsung juga disampaikan kepada masyarakat. Dalam patroli tersebut, personel berhasil mengungkap 1 tindak pelanggaran di salah satu lokasi, sekelompok remaja yang sedang mengkonsumsi minuman keras. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Samapta Ibtu Franky Waisapi memberikan pembinaan dan peringatan tegas untuk tidak mengulangi konsumsi minuman keras. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Polri melalui Polres Lumajang memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terapi trauma healing dilakukan untuk membantu mengurangi trauma ringan setelah kejadian erupsi. Dan selain itu, kegiatan ini juga digelar untuk mengatasi kejenuhan anak-anak selama 7 hari berada di pengungsian. Berikut laporan dari Bribda Chandra untuk Anda.
Pemirsa, polisi berikan pendampingan psikologis terhadap anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terapi trauma healing diberikan, mengingat mayoritas anak penyintas erupsi mengalami trauma kecil saat kejadian dan mengalami kejenuhan setelah hari ke-7 berada di pengungsian. Tim psikologi Polres Lumajang Polda Jawa Timur yang didominasi oleh Polwan menggelar terapi trauma healing di posko pengungsian SD Negeri 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Kegiatan dilaksanakan Selasa siang dan dihadiri puluhan anak penyintas erupsi Gunung Semeru. Untuk mengurangi tekanan psikologis, para Polwan mengajak anak-anak bermain bersama di bawah tenda pengungsian. Mereka diajak bermain, tertawa, dan berinteraksi langsung sebagai bagian dari terapi pemulihan trauma. Metode ini dilakukan untuk mengembalikan keceriaan anak-anak setelah mengalami peristiwa erupsi pada 19 November 2025 lalu. Kehadiran polisi menjadi dorongan moral bagi anak-anak untuk kembali merasa aman. Selain terapi, petugas juga memberikan bingkisan hadiah agar anak-anak merasa senang dan terhibur. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kejenuhan selama mereka menetap di posko pengungsian. Respon positif datang dari para pengungsi, di mana kegiatan ini dinilai sangat membantu, mengingat anak-anak cepat merasa bosan dan sering merengek ingin pulang ke rumah. Ya sangat baik sekali Mas, juga menghibur anak-anak karena anak-anak itu sangat sedih, mungkin trauma juga, mungkin adanya seperti ini mungkin bisa menghibur, bisa melupakan begitu Mas. Iya, kadang ngajak pulang, tapi diceritain kalau rumahnya itu udah gak bisa ditempati lagi, baru itu diam sudah, nurut gitu. Iya, kadang ngajak pulang, kadang ngajak kemana gitu. Trauma healing ini bagian dari upaya Polri untuk memperkuat kondisi mental anak, serta membantu mereka mengatasi rasa takut setelah erupsi Gunung Semeru. Hal ini penting dilakukan agar anak-anak pulih dari rasa trauma. Pada hari pertama setelah kejadian, memang keadaannya kacau ya. Anak-anak itu terpengaruh karena orang tuanya ikut panik. Orang tua panik, akhirnya anak-anak itu ikut merasakan trauma. Yang kami bisa lakukan, kami bantu mereka untuk memberi hiburan. Sekedar hiburan supaya mereka itu bisa sekedar melupakan lah waktu kejadian erupsi itu, karena mereka kurang nyaman ya, apalagi di pengungsian keadaannya seperti ini, semuanya serba darurat. Mereka memang kadang-kadang suka pengen pulang karena di rumah ya lebih nyaman pastinya, tapi kami berusaha untuk memberikan rasa nyaman. Hanya itu yang bisa kami lakukan sementara. Yang kami lakukan ya bermain begitu, memberikan motivasi, semangat. Tidak akan selamanya kejadian ini ada. Mereka kami bantu untuk melupakan sejenak waktu kejadian itu. Trauma healing digelar di dua posko pengungsian, yaitu di SMP Negeri 2 Pronojiwo dan SD Negeri 5 Supiturang. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan mental anak-anak yang ditinggal di pengungsian. Dari tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.